Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point aja teman-teman. Mau nggak mau saya harus sampaikan kembali ya, karena memang kita harus ya gimana ya, ada info-info ya harus sampaikan lah. Jangan sampai tertinggal kita. Ntar malah banyak yang tersesat karena memang itu kita kekurangan info dan sebagainya. Saya juga sama lah dari teman-teman, baik di grup, baik di apa media-media mana gitu kan. Sama lah, kita saling aja dari awal juga. Nah ini Pi Network teman-teman, tentang kemarin yang rame ke OKX ya. Apa namanya, banyak informasi ya memang dari akun resminya OKX juga ya menginformasikan bahwa memang sudah memenuhi KYB kalau untuk OKX ya, bahkan dapat yang pertama lah sebetulnya. Jadi OKX ini memang salah satu investor daripada OKX ini kan dari Venture ya, Ventures Company. Ya dulu awal-awal kita coba obrol-obrol sambil ngopi Kopdut Pi Network itu kan memang salah satu pendanaan Pi Network ini ada dari Ventures juga ya. Kalau teman-teman yang ikutin channel saya pasti ingat dulu ya. Jadi salah satu investor dari Pi Network ini Ventures juga ada ya, jadi investor Pi Network. Jadi dan OKX juga salah satu investornya adalah dari Ventures juga. Nah, jadi teman-teman silakan di Google cari aja OKX pendirinya dari mana, dan ternyata memang salah satu ruang lingkupnya masih Stanford University ya. Jadi teman-teman silakan di search aja. Saya nggak coba ini apa namanya, coba bacakan artikel dan lain sebagainya, kelamaan lah. Intinya OKX sudah sah ya teman-teman ya ternyata ya. Jadi coba kalau kita lihat di Google deh untuk masalah KYB-nya ya. Kita coba ketik misalkan gini. OKX, KYB OKX lah ya. KYB OKX misalkan seperti itu. Nah, kita coba search. Nah, teman-teman tinggal cari aja, baca sendiri. Ini Your Business ya, OKX yang menerbitkan artikel ini. Kemudian Know Your Business, bagaimana seperti apa, bagaimana katanya untuk memulai onboarding as institusional pengguna institusional. Jadi banyak. Kemudian ada verifikasi institusi, justru bahkan di sini memberikan edukasi OKX tentang KYB ini. Gitu. Jadi ini artinya OKX sudah oke lah ya. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Kemarin itu yang memang sudah kirim ke OKX nggak ada masalah. Satu itu, yang kedua teman-teman uji coba menarik kembali juga ternyata masuk. Artinya berarti address atau smart contract yang digunakan itu no problem, nggak ada masalah gitu. Dan memang transaksinya juga cepat. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk OKX nggak ada masalah. Kemudian ini ada postingan mengapa katanya OKX, karena ini adalah satu-satunya central exchanger yang menjadi anggota Future of Digital Currency Initiative milik Stanford ya. FDCI lahir dari itu PBB dan dipimpin oleh David Maziers, Profesor Stanford ya, CEO founder Stellar juga dan pencipta SCP, Stellar Consensus Protocol. Tidak ada yang kebetulan, ya memang sudah direncanakan mungkin ya. Jadi kita nggak tahu ini OKX ya, betul ya. Jadi teman-teman silahkan search aja. Saya hanya menyampaikan informasi, takutnya teman-teman kemarin informasi yang sama-sama kita cari, informasi sama-sama kita pahami apa yang disampaikan oleh core team, kemudian apa yang ada di lapangan. Ya kemarin kan kita coba lihat beberapa bursa ternyata menghapus postingannya. Ini ada apa? Kita kan kalau nggak dapat informasi ya tahu dari mana kan gitu ya. Kita saling berbagi aja. Dan ini banyak kawan kita di media dan di grup-grup juga men-share bukti-bukti bahwa OKX itu betul adanya. Artinya memang ini anggota atau tim daripada circle-nya Pi Network teman-teman ya. Ventures, OKX, Pi Network ya, dan lain-lain. Kemudian Stellar, wow. Ini luar biasa. Jadi OKX ini memang sih kalau teman-teman search ya untuk aset terbesar, aset digitalnya terbesar, central exchanger di dunia ya, OKX ini salah satu yang memiliki aset terbesar juga gitu untuk currency, digital currency-nya. Oke, kemudian nah ini salah satu buktinya di sini OKX exchange, ada Pionex ya, Bitget, Max. Nah, dan OKX di sini sudah oke. Ya, di sini bahkan ada balance-nya, jadi nggak ada problem teman-teman ya.
untuk OKX ya. Jadi oke, itu aja paling sepintasan. Kalau teman-teman mau lebih paham, lebih tahu lagi, silahkan cari sendiri di Google KYB OKX tadi, baca kemudian betul atau tidak, tetapi ini memang saya pikir sudah oke lah ya, silahkan aja. Oke, kemudian di sini OKX Panthers katanya ada yang memposting lagi ya, the Panthers arms of the popular crypto exchange and Web3 technology. Ya, firm OKX today announce a groundbreaking. Jadi kalau pakai OKX kayak memang nih bakalan naik daun ya OKX. Yakin saya. Karena memang kalau udah kayak gini ya, tingkat kepercayaan masyarakat itu meningkat, teman-teman. Ya udah pasti kan. Nah, groundbreaking collaboration with Stanford Future of Digital Currency Initiative (FDCI). Wow, that will accelerate the growth and sustainability of blockchain technology while defining the digital currency revolution. Wow. Oke lah. Seperti itu. Jadi di sini ada Stanford Future of Digital Currency (FDCI) ini ya. Luar biasa teman-teman, dan ini sudah diprakarsai, salah satu anggotanya adalah OKX ya, OKX Venture. Dan tadi saya coba lihat ada nemu di ini teman-teman, di X ya, di akun X-nya OKX, akun OKX-nya Turki kalau nggak salah. Ya, tadi di Twitter saya nggak screenshot juga. Sama sih menginformasikannya, sama menginformasikan bahwa sudah lolos KYB dan sebagainya macam gitu kan. Terus ya artinya udah nggak ada masalah. Oke, setelah kita mendapatkan ketenangan tentang OKX ya, bahwa ini salah satu dan baru satu ini ya, baru OKX ini yang bisa kita dapat clear, terverifikasi, menjadi satu-satunya exchange yang sudah di approve, yang sudah oke di Core Team Pi Network. Nah, kalaupun masalah nanti tanggal 20 banyak yang nanya, abang ada harganya nggak nanti di OKX berapa dan segala macam, ya tunggu aja lah, kan kayak gitu. Sama airdrop yang lain juga kan sama, kita jalanin airdrop yang micin yang apa segala macam, ya mana ada yang tahu berapa market segala macam, ya nanti lihat aja. Kalau memang dikeluarkan harga di OKX tanggal 20 ya sudah segitu berarti. Makanya kan saya gini, kalau saya juga bingung sih ya kalau berdebat. Kadang ada yang satu ngotot bahwa ini nggak mungkin di bursa, bahwa ini mata uang digital segala macam. Saya nggak mau mendahului lah. Artinya kita lihat aja tanggal 20, tunggu kalau memang ada hitungan mundur di OKX ya tunggu di OKX keluar harganya berapa. Ya, kemudian peraturannya bagaimana. Kadang-kadang di bursa mungkin nggak sama dengan kripto lain ya. Asal listing, asal mungkin ya, nggak tahu juga apakah nanti dibatasi juga di OKX-nya atau bagaimana. Kita tunggu aja ya. Ya, saya juga nanti pasti upload lah pemahaman untuk teknis daripada hadirnya Pi Network di OKX seperti apa ya, kita nggak ada yang tahu karena kita bukan developer, kita bukan yang ini juga kan. Oke ya, ini untuk OKX. Kita coba ngobrol-ngobrol tentang teman-teman ya, komen daripada teman-teman, kita belajar, kita kan sama-sama sharing belajar dari teman-teman juga. Ini ada Pak Arul mau tanya, kalau Pi hasil validator dikasihnya pas OM apa gimana, mohon penjelasannya. Nah, ini untuk validator belum ada informasi. Lagi-lagi untuk masalah bonus validator, kemudian bonus rekrutmen, kemudian migrasi kedua, itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, semua yang memberikan jawaban itu spekulatif teman-teman ya, karena itu bagiannya core team. Nggak ada yang tahu kecuali kalau core team udah ngumumin di websitenya atau di berandanya gitu. Jadi seperti apapun, mau tidak mau kita ikhlas tunggu saja. Nanti juga ada informasi apakah mana yang diturunkan dulu nih, yang dikeluarkan dulu, apa bonus validatornya atau bonus referralnya atau migrasi keduanya, kita nggak tahu ya, kita tunggu aja. Masih tentatif katanya ini si abangnya. Ini maaf ya teman-teman, saya tutup karena kenapa saya tutup namanya, karena khawatir, saya berpikir bahwa nama di sini itu ada sebagian yang dijadikan akun-akun yang penting, akun-akun tertentu. Saya khawatir kalau ini nanti ada orang iseng ya, dari nama cuman sekedar nama di sini langsung dilacak, kan ngeri juga. Makanya saya tutup aja sekalian ya. Mohon maaf, bukan nggak mau ini nama teman-teman ya.
Oke, aku selalu nyimak. Izin bertanya Bang, untuk penambangan sesi setelah jaringan dibuka, apa best rate perolehan koin masih tetap sama seperti sebelum? Oh, ini yang kemarin ya. Yang kemarin bahwa masih tetap sama antara node dan handphone, silakan jalan aja. Bang Arul mau tanya masalah bonus dari penambangan yang berwarna pink setelah open network dibuka, apakah koin itu langsung masuk ke wallet kita masing-masing? Ya, yang pink yang tengah itu ya, berapa jumlahnya di sana, masing-masing pionir itu akan dimigrasikan jatuhnya dari migrasi kedua gitu. Kalau yang belum pernah migrasi ya berarti disebutnya migrasi pertama, karena akun itu baru pertama kali terima koin. Kalau misalkan udah pernah terima koin kayak model saya 2021 udah terima nih, sampai sekarang belum terima lagi, ya berarti saya tunggu adalah migrasi kedua ya. Yang keduanya itu di mana? Yaitu yang dari warna pink, kita lihat gitu. Kemudian mau tanya Bang, kalau koin Pi fluktuasinya terlalu besar, bagaimana kita menentukan harga barang dan jasa? Karena tujuan utama koin Pi itu untuk pembayaran barang dan jasa. Aduh, ini lagi. Ya. Jadi mana ya? Oh, ini bukan yang di bawah. Ada kemarin juga yang masalah nanya lagi tentang saya contohin minyak goreng ya. Jadi gini teman-teman. Aduh, gimana ya? Biar lebih jelas, biar lebih simpel. Contoh ya, nggak apa-apa lah ya, kita pakai pi aja ya, berandai-andai ya. Misalkan kita beli lagi-lagi nih minyak goreng secara hukum harga pasaran Fiat Indonesia 20.000 misal ya. Itu minyak goreng udah harga market di Indonesia. Kalau misalkan contoh kita jangan berandai bagaimana hukumnya, jangan dulu terlalu jauh. Ini kita pemisalan ke depannya, kelak banyak yang warung offline menerima pi gitu loh. Bukan berarti pi muncul ini langsung merubah piatnya, nggak bisa lah, karena tiap negara ada aturannya. Jadi penjabarannya jangan terlalu jauh teman-teman, kita sempitkan sedikit. Jadi di warung ini misalkan minyak goreng, misal contoh nih ada pionir yang kebetulan dia buka warung, contoh gitulah ya. Jadi vendor dia. Ya, jangan berbicara terlalu jauh dulu. Satu orang aja ada warung, dia jadi vendor. Minyak goreng dijual 20.000. Nah, ada pionir lain yang memang dia bukan vendor, dia mau bayarin itu minyak goreng 20.000. Nah, si punya warung yang punya minyak goreng kan otomatis posisinya dia mengikuti harga Indonesia dong, harga pasaran setengah liter itu 20.000 misal. Ya kalau setengah liter 20.000 diukur aja. Jadi justru yang Pi Network ini yang mengukur ke harga barang tersebut. Kalau harga 20.000 berarti dapatnya berapa pi? 0,00 sekian itu yang dibayar. Adapun masalah nanti setelah pembayaran itu pi-nya naik atau turun, itulah urusannya penerima vendor, yaitu vendor yang menerima pembayaran. Karena memang sepakatnya dia sampai situ, sepakatnya adalah barang Anda saya bayar dengan harga market saat ini, market lokal loh. Pasaran kalau 20.000 ya udah bayar 20.000, cuman bayarnya itu di situ adalah bukan bayar kayak nih, lagi-lagi teman-teman banyak yang menyalahartikan bayar itu adalah jual beli. Hukum di Indonesia bagaimana, Bang? Kayak gitu loh. Jangan ke situ dulu. Artinya ketika kita ke barang, ini adalah hitungan mainnya adalah barter gitu loh. Nah, oke, vendor barter minyak goreng sama kita koin pi. Ya si yang punya minyak goreng matoknya 20.000, nggak usah pusing gitu loh. Nanti setelah sepakat pembayaran 20.000, kirim 0,0 sekian sesuai setara dengan harga 20.000, ya sudah selesai, nggak ada masalah. Adapun yang tadi diterima koin pi-nya sama vendornya atau penjualnya, dia koinnya mau naik mau turun ya resiko dia kan gitu. Kalau memang fluktuatif. Nah, disinilah butuh mental pebisnis ya. Artinya kalau jadi vendor ya resikonya seperti itu. Ada misalkan ketika memang pembayaran pakai cryptocurrency, mau ETH mau apa, kalau memang ada hukum, ini kan udah pematuhan hukum dunia kripto. Kalau memang hukumnya kebetulan value-nya lagi down, ya hukumnya kita harus mengikuti. Berarti dia nanti modalnya harus ditahan dulu, tunggu naik baru dia cairkan ke rupiah agar dia bisa belanja lagi. Gitu loh. Ada juga yang berarti kan harus kita punya modal ganda. Ya, tetapi kan gini, teman-teman. Koin yang digunakan berani melibatkan diri ke barang dan jasa. Kira-kira nih si pembuatnya ini udah prediksi belum bakalan lonjakan fluktuatifnya terlalu parah?
Saya dulu pernah menyampaikan ya di video saya bahwa Nicholas mengatakan justru Nicholas sendiri menyayangkan dengan adanya penciptaan Bitcoin yang memiliki fluktuasinya terlalu tinggi. Sekali tuh naik ada kok di videonya, kalau nggak waktu itu kalau nggak salah, nanti saya coba cari deh, saya coba tunjukin lagi di next video ya. Nicholas pernah ketika wawancara di videonya seperti itu mengatakan. Jadi dia sendiri mengatakan bahwa justru menyayangkan katanya kalau fluktuasinya terlalu seperti Bitcoin ini makanya dibilangnya Bitcoin termasuk gagal. Karena kenapa? Terlalu banyak terpengaruh dengan volatilitas. Ketika naik nggak tanggung, turun nggak tanggung. Nah kalau buat berhubungan dengan barang dan jasa kan nggak cocok. Artinya nggak bener-bener bisa aman banget gitu loh. Karena bisa bener-bener kalau bikin rugi pengusaha ya rugi banget kalau lagi anjlok. Nah, Nicholas sendiri mengatakan seperti itu. Coba deh, kalau nggak percaya, saya berani ngomong begini karena yakin betul saya mengikuti video Nicholas waktu wawancara, dan paham betul apa yang dia sampaikan. Pernah mengatakan seperti itu. Artinya apa, kita terjemahkan? Ya Nicholas juga nggak asal-asalan. Jadi artinya sudah dipertimbangkan hal itu. Ketika pun memang ada fluktuasi, memang di sini kan di term and conditionnya kan pematuhan hukum terhadap fluktuasi kripto. Kalaupun memang ada di bursa, mungkin di sini sudah kasarnya apa ya, sudah ditakar lah, udah diprediksi gitu loh. Naik turunnya juga nggak terlalu kayak model dolar lah. Kita ketika dolar 15.000 sama 16.000 kan naik turunnya sama. Ketika kita mau posisi jual di 16.000, dolar kita ya tahan aja, tunggu naik. Kita beli misalkan dolar dari 14.000, sekarang 16.000, berarti selisih 2.000 kan. Itu dolar yang notabene dolar itu adalah stable coin. Nah ini Pi Network itu kan nggak ada yang pasti tahu ini golongan stable atau tidak, gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah ribet. Bagaimana dengan fluktuasi segala macam, lo nggak ngeganggu kalau menurut saya. Masa nggak paham sih maksudnya? Saya juga kadang-kadang pengen ngejelasinnya dengan gamblang gitu supaya tidak ditanyakan ulang. Ini udah lama, dari tahun yang lalu ini pertanyaan. Cuman menarik aja gitu loh kalau misalkan teman-teman masih menanyakan seperti itu ya. Jadi patokannya jangan mematok barang ke koinnya, justru koinnya yang mematok ke barang. Barang itu ngikutin harga komoditas di negara itu sendiri aja. Kalau harga pasaran 20.000 minyak, ya udah itu yang diikutin sama Pi, bayarnya pakai Pi. Tapi misalkan barternya lah, kalau memang nggak mau dengan kalimat bayar, lagi-lagi berbenturan bahasanya dengan regulasi Indonesia, nggak boleh PT, ya jangan ke situ dulu. Kita kan ini bicara barter. Kalau misalkan ke situ mah itu mungkin bisa 5-10 tahun mendatang kalau memang mau dipakai jadi alat bayar juga, dan itu pun belum tentu setuju seluruh negara kan gitu. Itu kan belum pasti, nggak usah dibahas ya. Kemudian selanjutnya, salam santun Bang channel, maaf mau bertanya, apakah yang belum KYC dan belum migrasi dengan waktu yang ditentukan tidak akan hilang? Iya Bang, karena isu-isu hangus. Ada channel lain mengatakan. Terima kasih atas penjelasannya Bang, sehat selalu. Oke, jadi ini apa, gimana, saya coba ulangi. Apakah yang belum KYC? Apakah yang belum KYC? Saya pernah bahas juga di video sebelumnya Bang. Mohon maaf nih, mungkin Abang nggak ngikutin. Jadi di sini betul memang koin yang ditambang akan hangus kalau ini ada kalonya, kalau tidak melakukan KYC. Sama sekali tidak melakukan KYC nih, upload KTP enggak, selfie enggak, segala macam diantepin aja. Dia cuma klik-klik tambang gitu doang. Ngelakuin KYC-nya enggak, ya udah nggak usah nyalahin Kortim karena disuruh KYC nggak mau. Kayak model bursa KYB nggak punya, ya udah ditolak kan gitu, nggak boleh ngelisting. Ya sama kita pionir, KYC nggak lolos, ya sudah nggak usah ngaku-ngaku pionir. Jadi intinya, kecuali kalau walaupun memang belum migrasi, udah melakukan KYC nih, udah upload KTP, udah foto selfie segala macam, tapi memang dari sononya belum lulus statusnya. Apakah itu tentatif, apakah itu masih pending nunggu informasi kelulusan, nah itu nggak masalah, nggak bakalan angus gitu teman-teman. Yang angus itu adalah yang sudah melakukan KYC, yang tidak melakukan KYC sama sekali. Selesai, oke ya. Kemudian Bang Arul, saya mau tanya, supply Pi kan 100 miliar, apa mungkin harga Pi bisa jadi murah dengan supply segitu banyak? Nah ini perhitungan ini banyak orang-orang di luar sana yang jago matematika, yang jago hitung, yang mungkin dia terbiasa dengan menghitung total supply daripada airdrop sehingga semua disamaratakan. Kita nggak tahu, artinya memang secara fundamental basicnya sama,
ngitungnya tetap jadi patokan adalah total supply. Tetapi apakah semua pionir mengetahui cara perhitungan Pi Network sama dengan perhitungannya project kripto lain? Ini yang selalu saya sampaikan. Jangan sok tahu dulu gitu loh. Saya sendiri juga tidak berani mengatakan bahwa dengan total supply 100 miliar pasti murah, dengan total 100 miliar pasti mahal. Nggak berani saya katakan seperti itu, karena kita lihat komunitas jumlahnya, utilitas jumlahnya, legalitasnya, kepatuhan hukum dan lain sebagainya. Artinya itu pendukung itu juga jadi pertimbangan walaupun supply banyak. Sekarang kalau supply banyak, utilitasnya sedikit, apa yang mau dijalankan sirkulasinya, nggak punya ekosistem, ya wajar murah. Itu kan. Jadi banyak yang harus kita sinkronkan, bukan hanya masalah urusan hitung-hitungan secara angka saja, tetapi background dasarnya adalah utilitas, segala macam ekosistem jalan, power, investor, kepatuhan hukum, legalitas dan lain sebagainya. Ini di belakang sana yang kita nggak ketahui ya, di luaran sana bagi para pengembang ya, apa yang mereka rencanakan mana ada yang apakah harus diceritakan ke kita semua? Kita siapa? Kita pionir kan gitu ya. Oke ya. Mohon maaf nih. Jadi saya ini Mbak, begitu aja Mbak. Kemudian periode open network artinya akan ada open mainnet. Nah, ini periode open network artinya akan ada open mainnet. Nah, kita coba sebenarnya gini, banyak juga yang memahami artinya open mainnet itu dibagi dua. Ada enclosed mainnet, ada open mainnet katanya. Kalau enclosed mainnet itu adalah mainnetnya yang tertutup tapi tetap sudah mainnet jatuhnya. Nah, memang dulu sempat saya juga bahas seperti itu kan. Jadi ada mainnet itu udah dibuka, kemudian open network. Ya, kalau saya kan berpikirnya bahwa yang kedua ini adalah open network. Tidak ada open mainnet. Sebelumnya di beberapa video saya bahas seperti itu, tapi ada teman kita yang sharing, tetapi memang logis juga, masuk akal kalau memang teknisnya core team melakukan stepnya seperti itu. Ada enclosed mainnet, kemudian open network, kemudian ada open mainnet. Nah, tetapi di white paper tidak ada open mainnet, adanya memang enclosed mainnet dan open network, bukan open mainnet. Jadi hanya dua memang kalau di white paper. Nah, jadi makanya rancu kan teman-teman, ada yang memahami bahwa setelah open network ini arahnya menuju ke mainnet. Seperti yang di video kemarin saya sampaikan bahwa ada periode ini maksudnya apa? Berarti ada berjangka antara, kalau namanya periode berarti ada masa awal, ada masa akhirnya, itu periode kan, ada batas waktu. Nah, ini yang kemarin sempat saya coba sharingkan ke teman-teman, ternyata banyak jawaban dari teman-teman nih. Jadi open network itu katanya tengah-tengah antara open mainnet, katanya begitu. Tetapi memang di white paper nggak ada. Kemudian juga dijelaskan yang dimaksud periode open network itu ya. Di white papernya silahkan buka white paper. Setelah saya nggak buka ya biar nggak terlalu lama. Buka white paper, kemudian scroll paling bawah. Paling bawah itu ada betul di situ ya. Yang disebut periode open network itu adalah masa sinkron, masa integrasi dengan eksternal. Di situ di white papernya dijelasin seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir, kan saya juga coba analisa lagi teman-teman. Saya coba gali lagi pemahamannya supaya ada ya, buat apa sih sebenarnya gali-gali informasi kayak gini? Ya, satu, biar kita juga merasa tenang, yakin, oh artinya mungkin tahapannya seperti kan enak kalau udah, jadi nggak banyak bertanya-tanya, perlu sharingnya begitu. Nah, jadi ketika analisa kembali, awalnya memang saya berpikir mungkin betul juga nih pendapat teman kita bahwa ada open mainnet, tetapi memang di white paper nggak ada. Nah, tapi saya berpikir ketika ada kata periode dan integrasi dengan utilitas, tentu integrasi dengan utilitas eksternal itu butuh waktu. Kayaknya nggak mungkin kalau cuma hitungan hari. Nah, makanya untuk batas KYC dan migrasi kan sudah dikasih tahu tanggal 28 atau 30 Februari, 28 Februari kan. Nah, 28 Februari artinya katanya kemarin kan sebelum atau setelah 28 open network itu bisa saja dilakukan. Nah, ternyata sebelum 28 sudah dilakukan. Nah, pertanyaannya setelah itu dilakukan 28, ini celebrate, artinya celebrate itu benar-benar
blow up mengumumkan secara resmi dari core team apa dan bagaimananya. Kalau saya pribadi analisanya sesuai dengan histori daripada di white paper itu sendiri bahwa lahir Pi Network itu 14 Maret. Nah, saya sih prediksi kemungkinan 14 Maret ini adalah final di mana core team benar-benar totally mengumumkan semua project ini, hasil, sejarah, say thanks ya, ucapan terima kasih, kemudian pencapaian, kemudian dan lain-lain, termasuk harga juga, termasuk dan lain-lain ke depannya. Kemudian ada roadmap, mungkin roadmap baru, mungkin ada white paper baru, kita nggak tahu ya, karena setiap project seperti ini walaupun udah open network ataupun mainnet global juga tetap kalau untuk white paper baru atau roadmap baru biasa suka ada gitu tuh teman-teman ya. Jadi ini udah, kita nggak usah bikin pusing, karena yang jelas keputusan kita ikutin aja dari core team tanggal 20, keluar harga atau tidak nggak usah banyak dipertanyakan, kita tunggu saja. Keluar harga syukur, nggak keluar ya kita tunggu. Artinya berarti keluar harganya nanti akan diumumkan secara serempak, apakah itu 14 Maret ataupun kapan kita nggak tahu ya. Oke, kemudian selanjutnya sejak 2021 core team, nah ini teman-teman mengumumkan kalau Pi sudah memasuki fase ketiga atau mainnet. Nah, yang saya pahami mainnet sendiri itu dibagi menjadi dua bagian Bang, enclosed mainnet dan nah ini ada, nanti coba kita baca. Nah, ini maksudnya paham yang barusan saya jelasin ya. Si Abang ini sharing juga. Nah, bagus, terima kasih Bang ya. Hadir Pi Network, semangat melindungi pionir hingga pebisnis ingin gabung harus lulus KYB. Oh ya, oke, siap. Lalu vendor menyediakan barang untuk para pionir, tukarkan dengan mata uang digital. Pi, pakai apa Bang Arul? Misalkan uang fiatnya sudah habis untuk beli barang. Nah, ini tertinggal ini pemahamannya kalau menurut saya. Mohon maaf Bang ya. Tadilah udah saya jelasin yang tadi di awal ya. Jadi kalau memang sudah ada value di bursa, yang ngapain takut nggak ada modal, nggak bisa belanja, kan bisa dijual di bursa, bisa diuangkan lagi, uangnya bisa dibelanjakan gitu loh. Intinya kan kalau untuk sirkulasi offline, warung-warung offline itu kalau memang mau melibatkan diri di ekosistem Pi, ya mereka bisa belanja, bisa running jalannya itu baik online mau offline sih sebenarnya semuanya. Itu setelah ada value baru bisa jalan semua, kompak. Karena kenapa? Karena mereka nggak khawatir lagi buat belanja, karena kan sudah ada di bursa, sudah ada harga. Ini kan gitu, jadi nggak usah ini ya. Kalau masalah buat mempiatkan atau segala macam, kalau udah ada harga bukan masalah lagi. Oke, kalau begitu modalnya harus double. Nah, ini yang terus sama aja ya. Karena kita tetap untuk mengisi barang lagi ke distributor, nggak mungkin pakai Pi, pasti uang ya yang barusan lah ya. Artinya ini nggak perlu jawab, harusnya udah paham. Open network adalah membuka jaringan dengan bursa-bursa atau exchange yang bergabung dengan Pi Coin, belum ada transaksi. Sedangkan open mainnet membuka. Oh, ini tadi di awal udah dijelasin ya. Oke, kemudian iya, masalahnya penjual minyak goreng. Nah, ini yang tadi penjual minyak goreng menetapkan harga tentu berdasarkan harga di bursa, nggak bakal mau menjual minyak goreng menjual dengan GCP sementara di bursa harga Pi $10 contohnya. Nah, ini salah ya, mohon maaf Bang ya, maksudnya salah pemahaman. Kalau beda kita, bukan salah saya, mungkin betul menurut Abang, tapi menurut saya kurang tepat. Jadi kita beda pemahaman. Jadi kalau saya seperti tadi di awal, saya nggak jelasin lagi ya. Oke, kemudian menurut saya kenapa open network ini ada periodenya untuk membatasi jumlah supply yang beredar di beberapa exchange. Nah, ini sebenarnya ada di white paper Bang, bukan masalah supply berbagai di exchange ya segala macam. Takutnya jadi malah keliru kita. Jadi begitu supply Pi di semua exchange habis, sementara jumlah permintaan terhadap koin Pi semakin mengikat katanya, maka mereka bisa membelinya dari para pionir dan lain sebagainya. Ya sebenarnya sih teknisnya bagus, cuman ketentuan Pi itu ada di white paper bagian bawah untuk pengertian daripada ini. Saya juga baru nemu setelah upload video terakhir kemarin ya, karena ada teman kita yang menyampaikan bahwa ada di sini kok di makanya kan saya mengundang teman-teman untuk saling kasih komentar agar ketika apa yang saya tidak tahu teman yang lain tahu. Nah, ini penting sharing ini. Saya tertarik seperti itu gitu loh, karena saya juga butuh belajar gitu loh. Saya juga sama lah, kita sama-sama lah, intinya gitu aja. Oke, kemudian yang jelas Pi sangat berharga, terkhusus bagi yang sabar sampai akhir akan percaya. Wes, core team sudah dari awal infokan detail, kita aja yang besar nafsu. Wah, iya bener Bang, semua nafsu Bang, bener ini. Nicholas dan Van ya, Sing Daovan ahli pemikir di bidang komputasi sosial. Jadi mereka tentu sangat paham karakter-karakter manusia dengan berhubungan. Nah, ini yang tadi juga
Jadi Nicholas juga kan nggak mungkin lah mainin barang dan jasa kalau nanti fluktuasinya akan parah kan gitu. Jadi nggak usah takut, santai aja, lihat aja nanti, intinya tunggu aja lah. Bener bang, setuju saya. Dengan abang siapa nih saya tutup. Mereka tidak menyiapkan segala sesuatu dengan detail dan kartu as pun sudah di tangan mereka. Karena mereka dari awal bertujuan merevolusi dunia bidang finance. Ya betul, sip. Kayak gitulah. Nah itu bagus. Nah, kebanyakan pengen buru-buru jual tukerin uang ya, mereka lupa bahwa Pi itu untuk barter. Ya mungkin boleh lah untuk sekedar pegangan. Untuk ya iya makanya kalau misalkan kita butuh fiat kan ada bursa. Tapi kalau untuk barang kita pakai ekosistem aja yang ada di Pi. Butuh barang apa? Nggak usah ambil fiat beli barang di luar. Orang lengkap kok nanti ke depannya butuh apa. Seperti nanti pakai map peta ya, yang jual kopi di kita di daerah mana yang bisa bayar pakai Pi ya, kita kan datang ke sana nongkrong ngopi bayar barter pakai Pi kan enak. Itu aja, simpel sih sebenarnya ya. Yang bikin rumit kan pola pikir kita aja sih sebenarnya. Koin Pi memiliki dua fungsi, wes apalagi nih, kalau mau ya uang cash bisa jual ke market atau bursa lah gitu ya, hanya saja mungkin harganya murah. Murah segimana bang? Sesuai koin-koin kripto pada umumnya. Woi, supply and demand. Nah ini history berarti memang artinya intinya menilai sama dengan project lain. Oke, kemudian dua, kalau mau belanja barang antar komunitas plus 100 aplikasi barang jasa maka ditetapkan nilai. Oh, jadi kalau menurut si abang ini katanya kalau mau cash ya ke market. Kalau mau yang harga GCP ya di apa namanya di aplikasi atau di utilitas. Wah kalau kayak gini kacau. Kalau menurut saya market bisa kacau ini bang. Mohon maaf nih. masa beda sebelah gimana sih? Ya nggak bisa lah. Maka banyak pionir yang menahan koinnya untuk tidak dijual ke market, tapi lebih pakai ya kalau tujuannya untuk menahan, tetapi caranya tidak seperti ini sebetulnya. Karena kalau seperti ini ya merusak. Ya ini akan merusak gitu bang. Oke ya. Kemudian menurut saya kenapa open network ini ada periodenya untuk membatasi yang tadi. Nah ini yang tadi nih yang saya jelasin tadi, ini abang ini sharing ke kita bahwa memang pemahamannya menurut si abang ini adalah ada tiga. Jadi ada enclosed mainnet, ada open network, baru ada open mainnet katanya begitu. Tetapi di white paper memang tidak ada. Artinya mudah-mudahan kita berdoa open network adalah titik terakhir yang seperti saya jelaskan di beberapa video bahwa kita harus memahami artinya mainnet dan open network. Jadi kalau mainnet jaringan utama, open network adalah open buka jaringan firewall. Nah, mungkin itu ada periodenya. Kalau di white paper saya pahami seperti itu. Jadi periode di sini maksudnya adalah periode open firewallnya, buka firewallnya itu loh. Gitu. Jadi bukan ya kemungkinan sih terakhir memang open network ya tanggal 20 itu. Ya tinggal langkah-langkah ke depannya aja. Ya intinya kita jalanin aja lah, kita sambil berbagi informasi teman-teman ya. Fix bang katanya, Pi Network diciptakan untuk ekonomi global tapi dalam bentuk swasta. Wes, Pi adalah mata uang digital untuk sosial, pengembang, utilitas dunia nyata dan masyarakat dunia. Wes mantap, hebat ini udah bisa katakan fix ya, mantap si abang nih. Aduh, saya orang wani bang. Ya pokoknya intinya berdoa saja ya, karena kalau fix itu kan artinya sudah diakui oleh semua negara, tetapi kan memang belum saat ini ya. Mantap, sangat mencerahkan uraiannya. Terima kasih. Oke. Something big will come to the world from a technological innovation. Oke, brother. Sesuatu yang besar akan datang dengan inovasi teknologi. Weh, siap lah. Ada lagi? Oke, wah masih banyak ya. Kalau begitu modalnya harus double. Ini udah berapa menit? Udah 33 menit loh. Saya udah, ini pokoknya ngerekam ini sih nggak edit loh. Biarin aja ada suara apa segala macam, ngomong kayak gimana. Saya kalau udah record panjang udah males ngedit, udah seadanya aja saya upload ya. Jadi ya gitulah kalau saya teman-teman, saya nggak ada editor terpisah segala macam, nggak ada. Kalau begitu modalnya harus double karena kita tetap untuk mengisi barang lagi distributor ya, kayak yang tadi. Lalu vendor menyediakan barang maksudnya. Untuk para pionir tukarkan dan mata uang digital, tapi pakai apa barang harus yang tadi. Oke. Jujurly, wah, honestly, bang, saya pribadi perasaan nano. Abang namanya nano ya bang ya. Kayak gimana ya? Seneng iya, cemas iya, tegang tidak sabar. Yang jelas jika teringat Pi, pokoknya perasaan agak lain. Fenomena apa ya bang? Fenomena ya rosomu. Itu rosomu dewe.
ini kenapa saya ikutin ke sini karena lucu. Saya semenjak ada komen ini ketawa sendiri loh si abang ini. Aduh, mah pakai perasaan nano. Fenomena apa yo? Fenomena rosomu dewe itu. Lah aku wis tenang-tenang aja, Mas. Aduh ya Allah. Oke lah. Segitu rumit masa harga nggak receh, kayaknya nggak mungkin. Ya itulah salah satunya, makanya saya bilang saya nggak apa ya lah, udah banyak video sih yang saya bahas tentang Pi ini sebetulnya. Jadi kalau dibahas ulang kadang-kadang malas juga sih teman-teman. Kan saya udah berapa video saya bilang Pi itu beda. Ya tapi masih sampai saat ini juga masih banyak yang menyamaratakan dengan project lain, nyamain gitu loh, artinya nggak bakalan jauh, paling juga sama, harganya juga sama gitu kan. Terus segala macam ini itu sama, ya udahlah terserah gitu, daripada debat pusing kan gitu. Tapi kalau menurut saya memang beda dengan kerumitan yang ada. Betul bang, saya setuju dengan abang, memang ini nggak mungkin lah sekelas Pinetuk 0, sekian dolar. Gila kali. Ini tapi masalahnya di Indonesia tidak boleh memakai mata uang. Nah ini tadi udah saya jelasin bang. Salah paham antum. Aduh, terus apakah regulasi di Indonesia sudah bisa belanja pakai koin Pi? Ya, apakah ini menyangkut regulasi? Saya tadi di awal bilang kejauhan mikirnya. Ini ntar nanti 10 tahun lagi paling. Ini kita barter peer to peer, abang-abangku. Kang, deposit di OKX tadi udah dibahas. Deposit OKX udah selesai, udah clear ya. Jadi nggak ada masalah, silakan aja. Oke itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan informasi sharing kita bermanfaat, walaupun rasa kita nano-nano. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.